tuduhan menggunakan ijazah palsu. Maka polisi akan sekarang mencari apakah ada. Kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi yang palsu itu tidak diketemukan, otomatis pencemaran dan hasutan itu bisa diteruskan kasus itu. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya Kamis pagi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka dikasih ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X-nya, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan. Di antaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir, Dr. Tifa juga mencankan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Ya, saya masih berbincang dengan Pak Alfon dan juga Pak Arya. Saya ke Pak Alfon. Pak Alfon, pertanyaannya sama seperti yang saya kemudian sampaikan ke Pak Arya di segmen sebelumnya. Ada perbedaan sikap antara Joko Widodo dan juga Arsul Sani begitu terkait dengan tuduhan ataupun ya tuduhan lah ya, dugaan ijazah palsu begitu. Kalau Jokowi tidak kemudian menunjukkan ijazah aslinya, tapi Arsul Sani menyampaikan ataupun menunjukkan. Bagaimana Anda melihat perbedaan sikap ini, Pak Alfon? Ya, pertama-tama begini ya. Itu kan lebih terkait dengan sikap dari masing-masing orang yang diduga melakukan tindak pidana gitu ya, dan kemudian orang yang melaporkan itu sendiri. Nah, memang di sini kan ada perbedaan sikap antara dari Joko Widodo dengan Arsul Sani, Yang Mulia Arsul Sani. Nah, kalau misalnya Yang Mulia Arsul Sani kan lebih kepada untuk memperjelas ya, sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum. Di situ tidak adanya semacam goreng-gorengan dari orang lain bahwa persoalan ijazahnya itu merupakan sesuatu yang tidak sah atau tidak asli. Gitu. Artinya menurut Anda sikap Pak Arsul lebih tepat jika dibandingkan dengan sikap dari Pak Jokowi? Maaf, gimana Mas Vicky? Artinya menurut Anda sikap Pak Arsul lebih ideal jika dibandingkan dengan sikap Pak Jokowi? Maaf, tapi menurut saya tidak begitu jelas mendengar, tapi menurut saya bahwa itu lebih tepat ya, kalau misalnya ini diperjelas gitu, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Nah, karena begini juga, dalam proses hukum, khususnya dalam KUHP, itu kan memang diberikan suatu kepastian gitu ya. Di dalam pasal 3 KUHP itu kan dijelaskan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya, ini sebenarnya ada azas legalitas di dalam KUHP itu sendiri. Untuk itu makanya dalam proses penyidikan itu dia harus jelas, tegas, dan kemudian itu tidak akan memberikan ketidakjelasan. Karena kalau misalnya dia tidak jelas, tegas, itu akan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya itu akan digoreng-goreng. Nah, ini sebenarnya tidak baik untuk melakukan. Sikap dari Pak Arsul yang dinilai lebih tepat, apakah karena memang masih menjabat sebagai pejabat publik atau seperti apa menurut Anda, Pak Alfon? Karena Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ketika kemudian ini quote-unquote dianggap berlarut-larut, begitu dinilai oke-oke saja atau seperti apa, Pak Alfon? Maaf, sekali lagi saya juga tidak terlampau jelas ya, karena dia agak hilang-hilang muncul perkataannya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan, menurut saya tidak tepat kalau bisa dikatakan itu suatu hal yang kebebasan gitu kan. Karena dalam hukum, khususnya dalam standarisasi hak asasi manusia, kebebasan itu juga ada ukurannya gitu. Nah, terutama terkait dengan ketertiban umum, dan kemudian yang kedua itu diatur dalam undang-undang gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya sudah bertentangan dengan ketertiban umum dan kemudian juga tidak mengacu pada undang-undang, itu sebenarnya sudah harus diungkapkan gitu kan, apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Baik. Nah, ini
memastikan bahwa ini merupakan kasus hukum, bukan kasus politik. Itu Baik. harus beri penegasan. Baik, itu yang kemudian diperlukan sebetulnya begitu ya, supaya tidak digoreng-goreng, kurang lebih seperti itulah. Sikap Pak Arsul menurut Anda sudah tepat atau belum, Pak Arya? Ya, Langsung menunjukkan ijazah menunjukkan aslinya. itu tuh hak dia. Dia bersikap dengan gitu, dituduh gitu ya. Kemudian dia menunjukkan ini loh saya gini-gini, itu hak dia. Dan berniat tidak melaporkan balik itu sudah menjadi Nah, satu ya, hal itu yang menurut hak Anda dia ideal. juga karena dia merasa dengan dituduh gitu dia merasa tidak dicemarkan. Berbeda dengan Pak Jokowi yang akhirnya melaporkan balik ke kalau Pak Suryo CS. Jokowi kan melaporkannya itu kan karena dia yang saya tahu ya itu sudah berulang kali, sudah bertahun-tahun diulang-ulang gitu, kemudian cara menuduhnya juga kayak gitu. Nah dia merasa tercemar kan, ya dia melaporkan, itu hak dia juga. Gitu. Menjadi sebuah reaksi yang Oke, wajar. ya, saya supaya nggak penasaran tadi ya saya mengatakan kenapa kok semua dilepaskan pada hak. Kalau saya sebagai polisi ya Pak ya, kita akan terjun ikut menangani itu. Polisi tugasnya kan menjaga Kamtibmas. Kalau ada Kamtibmas yang terganggu, maka polisi melihat apakah dia sudah perlu untuk melerai atau dibiarkan sampai selesai, kan gitu Pak. Dan juga yang kedua juga dia kalau bisa mencegah jangan sampai terjadi. Nah, nanti kalau sudah terjadi sampai gangguan, kita melihat apakah ada nggak orang yang merasa dirugikan. Nah, indeksnya adalah adanya laporan nanti. Ada laporan Pak ini ya pasti lapor dong. Nah disitulah polisi akan tanya laporan itu apakah sudah masuk dalam ranah pelanggaran pidana atau tidak, atau cuma gangguan ringan-ringan saja. Kalau gangguan ringan ya polisi paling datang melerai selesai syukur mendamaikan dan sebagainya gitu. Kasus Pak Arsul ringan atau Nah kalau seperti ini kan polisi belum melihat itu ada kegaduhan. artinya disikapi biasa aja, ini Ya, kemudian sikap polisi udah tepat lah ya? Polisi nggak akan, kalau saya sebagai polisi nggak akan menggubris kalau ada orang yang gitu sepanjang Pak Arsulnya nggak komplit. Sikap polisi terhadap kasus Joko Widodo menurut Anda udah pas atau belum? Pas, karena apa? Karena ada laporan. Nah, saya belum selesai tadi nerangkannya. Baik. Jadi polisi itu akan masuk Pak. Nanti kalau ada orang merasa dirugikan, dia pasti lapor. Lapor pada polisi akan dilihat apakah laporannya itu masuk dalam ranah pidana apa tidak. Kalau itu kemudian cukup bahwa unsur pidana, maka dia akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu kuncinya di situ Pak. Jadi ikut sertanya polisi ke dalam percaturan orang dengan orang itu kalau ada gangguan, dan kemudian disitulah fungsi polisi harus meluruskan karena tugas pokok polisi adalah memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Kuncinya Pak Arya, begitu baik. cara kerja polisi itu. Penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka ini kemudian menimbulkan beberapa catatan. Salah satunya adalah dalam penentuan tersangkanya sendiri, keputusan tersebut polisi sendiri belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Ya. Nah, bagaimana Anda melihat catatan ini, Pak Arya? Oke. Kalau dalam kasus Pak Jokowi ini ya, begini. Laporan polisi ataupun laporan pengaduan yang disampaikan oleh pihaknya Pak Roy Suryo, ya, walaupun yang lapor bukan Pak Roy Suryo, laporannya kan ke Barreskrim. Bunyinya laporannya apa? Pak, ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Bukan menuduh Pak itu ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa enggak, bukan. Dia menggunakan ijazah palsu. Begitu dilaporkan ijazah palsu Pak, polisi akan mesti membuktikan dong apakah itu ijazah palsu. Ditanya sama yang lapor, mana yang kamu anggap palsu itu? Kan gitu kan ya. Normalnya kalau orang melaporkan orang itu menggunakan palsu, pasti dia sudah pegang Pak yang dianggap palsu itu Pak. Contoh misalkan Pak itu orang Amir beli dengan uang palsu, beli sapi. Polisi begitu laporkan, mana uang palsunya? Mesti diminta dong. Nggak bisa, ya ambil aja sih Amir sana, kan nggak gitu. Mesti ada bukti awal bahwa itu ada uang palsu. Yang dilaporkan ke Barreskrim waktu itu tidak ada. Sehingga ketika polisi melakukan penyelidikan, bahkan sampai tanya ke UGM pun tidak ditemukan yang namanya ijazah palsu itu, karena memang nggak dikasih. Ya. Sekarang laporan yang ke Polda Metro, laporan yang ke Polda Metro adalah Pak Jokowi lapor karena saya merasa bolak-balik diledek sehingga saya melaporkan dia, saya tercemar. Tercemarnya adalah karena saya dianggap menggunakan ijazah palsu, kan gitu kan? Dan kemudian ya Pak Jokowi lapor tercemar, pendukungnya Pak itu dengan hasutan dan macam-macam. Baik. Jadilah laporan itu di samping pencemaran dengan hasutan. Apa yang dinamakan polisi begitu dilaporkan adanya hasutan, pencemaran itu, yang menyebabkan tercemar apa? Kan
tuduhan menggunakan ijazah palsu, maka polisi akan sekarang mencari apakah ada. Kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi yang palsu itu tidak diketemukan, otomatis pencemaran dan hasutan itu bisa diteruskan kasus Artinya itu. tidak apa-apa penetapan tersangka ini walaupun polisi belum melihat ijazah aslinya, Pak? Karena tidak harus melihat itu. Artinya ini Karena bisa begini, dimaklumi gitu? Bukan dimaklumi, standar ya, laporan yang ke Polda Metro itu bisa diteruskan ke pengadilan apabila tidak ditemukan ijazah palsu. Kalau itu ijazah asli, berarti memang pencemaran itu kan betul. Itulah maka kemudian ini penyidikan itu berjalan. Jadi sekarang ya saya ingin menyampaikan pada yang lain-lain ya. Seperti teman saya sendiri mengatakan bahwa polisi tidak membuktikan ijazah palsu, ijazah itu asli apa tidak, di sini membuktikannya. Baik. Gitu. Saya ke Pak Alfon. Pak Alfon, bagaimana Anda melihat ini polisi menetapkan tersangka dari Roy Suryo CS tanpa kemudian polisi melihat ijazah asli Jokowi begitu? Bagaimana sebagai praktisi Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian sudah tepat menurut Anda, Pak Alfon? Ya, terima kasih. Bagi saya sih sebenarnya balik kepada statement awal saya gitu kan, bahwa untuk melakukan proses penyidikan itu harus berdasarkan fakta yang sudah terverifikasi gitu kan. Nah sekarang kan setidaknya ada dua isu utama gitu ya. Pertama itu terkait dengan persoalan apakah memang benar di situ ada dokumen yang tidak asli, dan kemudian yang kedua terkait dengan apakah di situ ada unsur pencemaran atau tidak gitu. Nah, dua hal itu memang harus didasari dengan fakta-fakta, dan itu menjadi suatu alat bukti yang akan dibawa oleh penyidik untuk nanti diserahkan kepada kejaksaan, dan jaksa menuntut dan diserahkan kepada pengadilan gitu kan. Nah, kalau misalnya terkait dengan bukti, misalnya contohnya ijazah gitu ya. Nah itu memang harus ada suatu bukti yang terverifikasi gitu kan, karena nanti dalam persidangan. Artinya Anda menilai keputusan polisi untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka tidak tepat karena polisi sendiri belum lihat ijazah aslinya? Maaf, agak nggak stabil ya suara mas saya. Gimana dengan Roy Suryo? Artinya menurut Anda penetapan tersangka Roy Suryo CS oleh polisi ini kemudian menjadi satu hal yang tidak sah karena polisi belum melihat ijazah aslinya? Saya belum mengatakan itu ya, tetapi kita harus berdiri dalam suatu posisi bahwa peradilan pidana itu harus didasarkan dengan bukti yang kuat atau adanya prima facie gitu ya, yang dikatakan pada saat persidangan. Nah kalau misalnya tidak ada itu, makanya tidak bisa dikatakan bahwa proses pidana itu menjadi sesuai dengan standar due process of law. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu, pidana itu dia tajam. Oleh sebab itu dia harus hati-hati. Oleh sebab itu maka prinsip due process of law itu harus ditegakkan. Oleh sebab itu makanya standarisasi hak asasi manusia itu harus dikedepankan dibandingkan dengan tindakan-tindakan pemindahan atau crime control yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah oleh sebab itu makanya dalam konteks itu aparat penegak hukum itu diukur pelaksananya itu sesuai dengan standar-standar dari asas hukum pidana. Nah oleh sebab itu makanya apabila aparat hukum melakukan kesalahan di sananya ada namanya habeas corpus atau pra peradilan. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa satu, untuk permasalahan ijazah itu harus diperlihatkan yang asli oleh lembaga yang mengeluarkan, itu harus gitu. Nah kemudian dari situ kan nanti akan berlaku undang-undang KUHP yang baru gitu kan. Nah di dalam pasal itu harus ada autentifikasi sebenarnya. Nah di mana nanti masing-masing pihak itu harus mengotorisasi, mengautentifikasi, dan kemudian itu yang akan diuji oleh peradilan nanti. Tapi bukan di situ persoalannya. Lebih lanjut mengenai ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Alfon, karena ini menjadi poin yang menarik. Catatan dari Anda atau temuan dari Anda seperti apa? Usai jeda berikut Pak Alfon, nanti kita lanjutkan lebih lengkap. Tetap bersama kami akan segera kembali.